Good news Indonesia, lu tahu gak sih kemarin negara Australia itu resmi ngemis-ngemis ke Indonesia minta coklat guys. Jadi negara Australia itu mau impor lebih banyak lagi coklat dari Indonesia. Tapi bukan coklat dalam bentuk yang lu suka makan dari supermarket itu, tapi dalam bentuk kakao dan produk olahannya. Tapi pertanyaannya kok bisa ya negara semaju, semodern, secanggih Australia kok mau-maunya yang ngemis ke Indonesia sampai minta kakao dari Indonesia loh. So kalau penasaran kenapa sih bisnis kakao sekarang mendadak viral, bahkan di Australia kemarin masuk headline di mana-mana. Soalnya mereka sampai kirim menteri ke Indonesia khusus buat minta kakao dari kita. Ya jangan ini bisnis triliunan guys. So kalau penasaran jangan skip video ini, let's check this out. Jadi udah resmi guys, kemarin tuh asisten menteri perdagangan luar negerinya si Australia yang namanya Matt Thistlethwaite, dia udah bilang Australia mau impor kakao lagi dalam jumlah besar dari Indonesia. Dan sekarang mereka udah lebih terbuka, bukan cuma impor biji coklat ya, biji kakao dari Indonesia, tapi produk olahannya mereka juga mau impor. Nah ini menarik guys, ini good news buat petani kakao, buat petani coklat yang ada di Indonesia. Kenapa? Nah sebelum kita bahas lebih detail, lu harus tahu dulu ya, sebetulnya kakao itu tanaman yang sangat-sangat seksi dan unik karena dia cuma bisa tumbuh di rantai khatulistiwa. Lu gak bisa nanam kakao di kutub utara, di Kanada, di Amerika, gak bisa guys. Lu gak bisa nanam kakao di Timur Tengah, di Rusia, di Jerman, gak bisa sembarangan. Daerah yang bisa ditumbuhi kakao, ditanam kakao itu cuma di rantai khatulistiwa, dan Indonesia beruntung karena kita berada di khatulistiwa. Makanya gak usah heran negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu adalah negara produsen kakao terbesar di dunia. Yang pertama ada Ghana, yang kedua ada Pantai Gading, ini negara-negara Afrika nih. Nah yang ketiga salah satunya adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu termasuk negara produsen kakao terbesar di Asia Pasifik. Salah satu alasannya ya tadi karena letak geografis kita berada di garis khatulistiwa. Artinya negara kita mendapatkan banyak sinar matahari yang sangat dibutuhkan oleh tanaman coklat ini. Bukan cuma sinar matahari, mereka juga butuh curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Nah karena kombinasi inilah tercipta iklim tropis yang ideal bagi tanaman kakao buat tumbuh dan bisa menghasilkan biji berkualitas tinggi. Makanya gak usah heran kalau Indonesia sempat masuk menjadi salah satu negara dengan produksi kakao terbesar di dunia loh. Dan gak heran juga kalau wakil menteri luar negeri dan perdagangan Australia yang namanya Matt Thistlethwaite itu ya wajib datang ke Indonesia. Karena mau gak mau Indonesia adalah pemain besar di dunia kakao. Kalau enggak Australia impornya dari mana? Dari Afrika. Tambah jauh lagi nanti rusak di jalan tuh. Bahkan saking pengennya bule Australia ini buat dapetin kakao kita, dia berulang kali muji-muji kita. Sebetulnya ada agenda lain juga guys, karena memang dia mau memuluskan perjanjian yang namanya IACEPA, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi perjanjian dagang antara Australia dengan Indonesia. Nah salah satu poin yang dia pengen adalah memperbanyak impor kakao, impor coklat dari Indonesia. Karena memang faktanya negara Australia itu setiap tahun loh mereka impor lebih dari 50.000 ton kakao setiap tahunnya. Dan Indonesia memang berhasil ningkatin ekspor secara konsisten dari kita ke Singapura, jumlahnya naik terus. Dan ini terbukti dengan nilai ekspor kakao dari Indonesia ke Australia itu jumlahnya terus meningkat. Tahun 2022 kita itu ekspor sekitar 2.700 ton. Tahun 2023 kita ekspor naik ke 4.000 ton. Tahun 2024 naik lagi nih jadi 4.200 ton kakao. By the way itu nilainya setara 150 juta dolar loh. 150 juta dolar itu nilainya kurang lebih sekitar 2,4 triliun lah. So lumayan nih ternyata bisnis kakao. Tapi ada yang lebih cuan lagi guys dibanding kita ekspor biji kakao loh. Apa guys ekspor yang lebih cuan dibanding ekspor biji kakao? Nanti sabar. Kita bakal bahas. Ini nilainya jauh lebih besar dibanding duit 2,4 triliun. Nanti kita bahas. Makanya lu jangan skip videonya. Kenapa? Karena sekarang kita mau bahas dulu. Kenapa Australia jadi wajib ngemis-ngemis coklat ke Indonesia? Karena memang penting banget buat menyenangkan hati rakyat Australia. Rakyat Australia hari ini sangat-sangat doyan makan coklat. Lu bayangin aja guys, satu orang di Australia itu mengkonsumsi coklat minimal 6 kilogram dalam 1 tahun. Dan kalau dihitung secara keseluruhan konsumsi coklat di negara Australia dalam 1 tahun itu bisa sampai 160.000 ton coklat. Gila nggak? 160.000 ton coklat dimakan sama orang bule Australia setiap tahunnya.
Tapi sayangnya Australia cuma bisa produksi 1 ton kakao setiap tahun. Wajar aja, mereka bukan negara tropis. Padahal konsumsi coklatnya bisa sampai 160.000 ton setiap tahun. Tapi biji kakaonya mereka cuma punya 1 ton guys. Artinya apa? Artinya mereka wajib impor kakao. Dari mana? Dari Peru, dari Papua Nugini, dari negara-negara Afrika lain. Dan tentunya jaraknya jauh banget lu. Jauh lebih mendingan lu impornya dari Indonesia. Karena Indonesia setiap tahun itu bisa produksi biji kakao sampai 600.000 ton lebih. Sementara konsumsi dalam negeri kita itu cuma sekitar 400.000 ton. Artinya ada sisa nih, ada selisih sekitar 200 ribuan lah, 200 ribu ton yang bisa dipakai nih kalau kita mau ekspor ke luar negeri. Nah tapi kenapa penting nih kita bahas coklat hari ini guys? Karena banyak petani coklat lah, petani kakao follower Benix itu udah jelas. Tapi yang penting gue pengen bahas adalah sekarang Australia mau impor dari kita bukan cuma biji kakao doang, mereka mau impor upgrade-nya guys, hilirisasinya. Apa? Mungkin teman-teman tahu di sini makan coklat lah kayak yang dibeli di toko-toko retail itu udah hilirnya lah. Tapi sebetulnya ada banyak guys. Kalau hulunya adalah biji kakao kalau lu bisa proses lagi itu bisa jadi kakao liker. Kakao liker kalau diproses lagi itu menjadi kakao butter, itu udah kayak margarin, harganya mahal. Bisa sampai 900.000 rupiah per kilonya. Dan ternyata Australia sekarang butuh bukan cuma biji kakao. Mereka butuh Indonesia lakukan hilirisasi. Karena memang data menunjukkan ekspor produk olahan kakao kita ke seluruh dunia itu jauh lebih cuan dibandingkan ekspor kakao mentah. Cocoa bean itu dalam bentuk biji coklat itu. Teman-teman lihat deh di layar kaca. Kalau kita ekspornya cuma biji kakao itu nilainya cuma 1,3 triliun. Tapi kalau udah diolah nih menjadi kakao butter, powder, paste, ternyata Indonesia nilai ekspornya meloncat tinggi jadi 38 triliun. Karena impor kita cuma 2,9 triliun artinya kita bisa surplus perdagangan 36 triliun. Dari sini data memang udah resmi menunjukkan salah satu kunci surplus perdagangan ekspor kita bisa naik kalau kita bisa memproduksi hilirisasi coklat. Faktanya guys, kalau lu bicara hari ini ya ke petani di Sulawesi, banyak teman-teman kita, saudara kita tuh nanam coklat di Sulawesi. Kalau lu jual biji doang harganya paling berapa sih? 80.000 sampai 100.000 rupiah lah per kilo biji kakao kering. Tapi kalau lu olah jadi cocoa liquor, harganya langsung naik jadi 400.000 per kilonya. Jadi lu dapat nilai tambah 4 kali lipat loh. Menarik gak sih? Kalau lu punya lagi teknologinya, mesinnya buat ambil margarinnya menjadi kakao butter, nilainya naik lagi dari 400.000 ke 800.000. Lu bisa bayangin gak sih value editnya itu sampai 8 kali lipat. Makanya gak usah heran kalau Indonesia bisa hilirisasi coklat. Indonesia bisa cuan, bisa sampai ribuan triliun guys. Karena lu bayangin lah dari yang tadi aja Indonesia itu masih kelimpahan biji kakao itu sampai 200.000 ton. Sayang banget kalau kita ekspornya dalam bentuk biji mentah harga 100.000 sekilo. Mendingan jadi butter harga bisa sampai 800.000 per kilo guys. Karena buat teman-teman yang belum kebayang ya, cocoa butter itu begitu mahalnya, begitu pentingnya. Cocoa butter tuh bisa dipakai buat gorengan. Lu kalau mau goreng telur, masak ayam goreng bisa tuh pakai cocoa butter. Basically itu lemak nabati. Kalau lebih mewah lagi, lu buat selai. Di luar negeri banyak orang makan roti pakai selai, cocoa butter itu bisa juga. Tapi karena harganya begitu mahal, lu bayangkan 800.000 per kilo. Cocoa butter itulah dipakai buat apa? Bikin skincare yang premium. Kosmetik yang mahal-mahal. Lu lihat banyak tuh produk kosmetik dari Perancis, bahan bakunya apa? Cocoa butter dari Indonesia guys. Lu udah lebih mahal lagi, bukan hitungnya 800.000 per kilo. Lu tinggal pakai krim tuh ada satu merek dari Perancis isinya 100% dari Indonesia. Harganya cuma 200 gram bisa sampai 2 juta guys. Isinya apa? Coklat dari Indonesia. Artinya penting kita sadar ilmu hilirisasi coklat ini ternyata gak main-main. Ini adalah bisnis triliunan guys, buat teman-teman yang paham. Dan ini penting buat kita karena lebih dari 99% ya kebun kakao yang ada di Indonesia itu dikuasai bukan sama oligarki, tapi sama petani kecil, petani rakyat. Dan jumlahnya ada 1,5 juta petani kecil nih, petani coklat. Artinya ya makin banyak orang makan coklat, makin banyak orang pakai krim, kosmetik berbasis kakao, artinya makin banyak nih petani-petani, jutaan petani kakao yang bakal bahagia. Dan ini mereka wajib didukung. Makanya gue happy banget pas tahu Indonesia tanda tangan ICEPA dengan Australia. Kita bisa ningkatin ekspor kakao kita ke luar negeri di harga yang premium. Karena ternyata Australia butuh sangat banyak kakao dan bukan lagi dalam bentuk biji. Mereka sekarang udah terbuka untuk impor dalam bentuk liker
dalam bentuk butter, dalam bentuk hilirisasi yang kita harus gerak cepet nih mau bantuin investasinya. Gue udah datang by the way ke banyak pabrik coklat di Indonesia dan gue bisa bilang sebetulnya Indonesia siap loh buat ekspor kakao butter ke seluruh dunia. Tapi sayangnya memang bisnis coklat di Indonesia itu banyak masalah, khususnya di hulu. Ini gue kasihan, banyak petani di Indonesia, petani kakao itu nggak dikasih pendampingan. Ujung-ujungnya apa? Banyak pohon kakao kita yang ditebang, diganti jadi tanaman yang sebetulnya tidak menguntungkan. Bahkan ada juga tanaman yang usia udah terlalu tua, udah nggak produktif, tapi dia nggak ngerti. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Bahkan ada juga tanaman yang usia udah terlalu tua, udah gak produktif, tapi dia gak ngerti. Harus ada permajaan. Ujung-ujungnya apa? Produktivitasnya jatuh. Oke, lu bayangin aja guys, lu bisa lihat di layar kaca, ini berdasarkan data ya. Ini gue bandingin luas area produksi sama produktivitas kakao di Indonesia. Tahun 2020 luas area kakao kita 1,5 juta hektar guys. Produksinya 720.000 ton. Artinya per hektar bisa menghasilkan kakao setara 723 kg per hektar kakao kita. Tahun 2025 ternyata luasannya menurun. Dari 1,5 juta, tahun 2025 turun menjadi 1,3 juta hektar. Sementara produksinya apakah naik? Ternyata juga ikut turun. Jadi cuma 616.000 ton kakao per hektar. Artinya produktivitasnya per hektar turun menjadi 714 kg per hektar. Dari sini teman-teman udah bisa lihat, bukan cuma luasan kebun kakao kita yang menurun, tapi produktivitasnya juga ikut menurun. Dan ini jauh ketika gue bandingkan dengan yang di Ghana, yang di Ivory Coast. Bahkan ada beberapa area itu bisa produktivitasnya di atas 900 kg per hektar. Nah ini penting kalau Indonesia mau ikut dalam pesta cuan ini. Makin banyak negara-negara yang rakyatnya hobi makan coklat. Kalau kita tidak bisa memperbaiki hulunya, harus siap-siap mereka bakal pindahin orderan ke Afrika bukan ke Indonesia. Dan ini sebetulnya masalah yang krusial guys. Karena hari ini ya banyak petani kakao di Indonesia itu ketemu banyak tekanan. Contoh, tanamannya menua, tidak ada peremajaan. Udah menua artinya rentan sama penyakit. Ujung-ujungnya apa? Hasil panennya menurun. Kalau hasil panennya menurun berarti pasokan biji kakao dalam negeri itu terus terbatas, tambah sedikit. Ujung-ujungnya nggak usah heran kalau pabrik-pabrik di Indonesia bisa jadi di masa depan justru malah bergantung pada coklat impor. Kakaonya impor dari Afrika. Sedih. Jangan sampai itu jadi kenyataan guys. Karena kakao ini sejujurnya sangat cocok untuk tumbuh di Indonesia. Malu dong kalau Indonesia impor kakao. Udah cukup lah kita diperbudak sama pabrik tepung terigu. Kita makan mie rebus, kita makan tahu tempe, makanan yang tidak bisa tumbuh di Indonesia, kacang kedelai, gandum. Masa kita nanti ujung-ujungnya makan coklat impor juga? Malu banget guys. Dan ini justru sangat sayang. Kenapa? Karena harga kakao dunia itu terus naik loh dalam 5 tahun terakhir. Lu bayangin ya, 5 tahun yang lalu harga coklat itu di dunia itu sekitar $2.300 per tonnya. Kemarin sempet loh harganya tembus $10.000 per tonnya. Hari ini harga coklat turun nggak? Iya turun, tapi tetap mahal. Artinya kalau dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu ya harga coklat hari ini tetap jauh lebih mahal. Lebih mahal bahkan sampai hampir 150% lebih mahal. Gila nggak sih? Lebih dari 2 kali lipat loh harga coklat naik. Dan gua yakin karena global warming, karena El Nino, krisis iklim di mana-mana, harga coklat bakal terus menerus naik. Jangan sampai negara kita tidak siap dengan meningkatnya order karena suplainya juga berkurang. Jangan sampai kita tidak bisa
memanfaatkan peluang cuan itu loh. Makanya penting banget ya menurut gue Indonesia ini kita semua nih wajib setuju. Kita harus tambah luasannya, jangan cuma 1 juta hektar, kalau perlu 10 juta hektar kita buka kakao semua guys. Penting, karena apa? Ini bisnis ribuan triliun. Hilirisasi kakao jadi harga mati nih, kita harus jalanin. Jangan sama ekspor biji doang, harga cuma 100 ribu sekilo. Mendingan bentuk butter, liker, harga langsung bisa sampai 800 ribu rupiah per kilo loh. Nah syukurnya nih guys, buat kabar baik nih petani-petani kakao di seluruh Indonesia. Lu tahu ternyata pemerintah nih Prabowo nih udah nyiapin duit buat upgrade petani kakao kita. Dan dananya gak main-main guys, 9,9 triliun khusus buat apa? Lu kalau mau jadi petani kakao butuh bibit dibantu sama pemerintah. Jadi penanaman baru dibantuin. Lu butuh replanting, permajaan, dibantuin juga. Jadi khusus nih buat petani yang berminat ya, lu mau masuk ke bisnis kakao karena gua jamin lu bakal tambah kaya. Ya anyway namanya juga nanam ya, lu kayanya bukan 1 bulan 2 bulan ke depan ya, ini hitungan tahun. Kakao itu idealnya baru hasil panennya oke itu di atas 3 tahun. So ini investasi masa depan dibanding cuma nanam sawit doang, lu bisa dapet kakao. Lu bisa dapat cuan lebih gede nih kalau lu mau nanam kakao juga. Dan mumpung pemerintah yang sekarang sangat mendukung petani, lu harus memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. 9,9 triliun kalau lu mau bertani kakao. Sekarang juga lakukan guys. Telepon tuh dinas perkebunan, dinas pertanian di daerah lu. Ini lagi program bagi-bagi biji kakao, jangan sampai lu gak kebagian. Nanti harganya udah tembus $20.000 per ton, baru menyesal nanti lu gak ikut nanem. Dari kemarin padahal ya gue dari 5 tahun yang lalu udah bilang, lu kalau ada duit lu nanem kakao. Orang-orang pada gak percaya, padahal waktu itu harga kakao murah bro, gak nyampe 15.000 per kilo. Terus naik jadi 100.000. Sekarang nyesel mereka. Harusnya mereka nanam kakao tuh kemarin. Coba jujur deh di sini. Ada nggak lu yang tambah cuan gara-gara nonton video Benix jadi nanam kakao? Komen dong di kolom di bawah. Gua tahu kok banyak petani kakao yang nonton video Benix. Jadi memang penting hulu coklat kita perbaiki, produktivitas kita naikin. Lebih banyak lagi lahan-lahan coklat yang kita buka guys. Jangan sampai kita cuma jadi penonton doang nanti ketika harga kakao makin mahal. Nah itu baru dari bisnis di hulunya doang guys. Kalau Indonesia juga nanti bisa menguasai hilirnya, kita bisa lakukan hilirisasi, wah tambah cuan lagi kita. Tapi kalau lihat data di layar kaca, eksportir minuman coklat terbesar di dunia ternyata negara Belanda. Nilai ekspornya setara $800 juta. Indonesia kagak ada. Setengahnya guys, Indonesia cuma $300 juta. Aneh gak guys? Penguasa minuman coklat terbesar di dunia itu adalah negara yang tidak bisa nanem coklat. Dia dapat cuan $800 juta. Masa kita mau jadi penonton guys? Ini artinya apa? Penting kita dukung hilirisasi bisnis coklat. Ini masih minuman coklat loh. Belum apa? Coklat batangan. Belum apa? Coklat yang dijadikan kosmetik, belum butter, belum es krim coklat, dan lain sebagainya. Dari satu minuman coklat aja udah dapat $800 juta si Belanda ini. Masa Indonesia lagi-lagi cuma jadi negara jajahan, kirim bijinya ke luar negeri terus yang dapetin cuan yang paling besar? Orang bule lagi, malu dong. But anyway ini kasih inspirasi yang bagus lah. Kalau Indonesia mau sukses bisnis hilirisasi kakao ya kita wajib belajar sama Belanda nih. Jadi kalau Indonesia sekarang posisinya masih fokus di hulu, Belanda nggak bisa di hulu karena nggak punya kebun ya. Belanda fokusnya di hilir. Jadi posisi Belanda dalam industri kakao dia bukan produsen besar karena nggak punya kebun, tapi dia fokus menjadi pusat pengolahan dan perdagangan kakao di Eropa. Lalu artinya dia fokusnya di hilirisasi. Jadi memang Belanda itu impor biji kakao lewat Amsterdam, lalu diolah di provinsi Zaanstreek. Disinilah diolah menjadi pasta, lemak, bubuk kakao buat dijual kembali nih ke industri coklat yang ada di Eropa. Di sini mereka dapat nilai tambah bukan cuma dari pabrik doang tapi dari logistik, transportasi kakao, pengolahan sampai dapat akses pasar. Nah gimana cara Belanda mengembangkan hilirisasi coklat? Bukan cuma dengan bangun pabrik kakao, dia juga bangun pelabuhan khusus kakao, gudang kakao, laboratorium, industri pengolahan, pembiayaan, bahkan sampai jaringan distribusi. So lu bayangkan Belanda sekarang menjadi pusat industri kakao yang ada di Eropa. Amsterdam jadi pintu masuk bahan baku, sedangkan Zaanstreek menjadi pusat pengolahannya. Makanya gak usah heran kalau Belanda bisa cuan ratusan juta dolar setiap tahun dari minuman kakao doang. Karena mesin mereka sendiri punya kapasitas pengolahan kakao sampai 600.000 ton setiap tahunnya. Ujung-ujungnya apa? Bisnis kakao menghasilkan cuan buat ekonomi negara Belanda. Coklatnya mah coklat Indonesia. Tapi Belanda berhasil ekspor produk kakao di Eropa sehingga membawa keuntungan sekitar 51
triliun rupiah buat perekonomian Belanda di tahun 2025 doang nih. Nah, dari sini lu bisa lihat ya, bisnis kakao ini sangat menarik. Nggak boleh tutup mata guys. Negara sekecil Belanda aja bisa cuan sampai 51 triliun di tahun 2025. Wajar aja karena pemerintahnya sangat mendukung hilirisasi coklat di sana. Lu lihat nih, peran pemerintah apa di sana? Dia bangun pelabuhan khusus kakao. Dia bangun kawasan industri khusus kakao. Dia bangun sistem perdagangan. Dia bikin sistem pembiayaan financing nih buat pengusaha kakao. Dan mereka bikin aturan yang mendukung pengusaha swasta buat buka bisnis terkait hilirisasi coklat di Belanda. Dari sini lu bisa lihat ya, peran pemerintah itu sangat penting buat jagain pasokannya, impor bahan bakunya, buat bikin kerjasama dengan negara produsen, serta mewajibkan kakao yang masuk wajib bisa dilacak dari negara yang tidak melakukan deforestasi. Nah, inti poin gue adalah lu bayangkan kalau jadi pengusaha kakao di Belanda, lu dibelain sama negara. Lu bingung bahan bakunya di mana, pabrik udah jadi nih. Bahan bakunya di mana? Apa yang dilakukan? Pemerintahnya yang pergi ke si Australia ini. Lu bayangin, wakil menterinya yang beli cari bahan baku supaya pabrik di negara Australia bisa jalan. Smart nggak guys? Pernah nggak sih kita lakukan yang sama ya? Duta besar kita lakukan yang sama nggak? Membela pengusaha Indonesia, UMKM Indonesia. Susah nih bahan bakunya, terbang dia kayak si bule Australia nih cari bahan baku. Hebat ya. Belanda juga begitu guys. Lu jadi pengusaha di sana, lu UMKM di sana, lu dibelain sama negara, lu dibantu sama pemerintah supaya lu tambah cuan, karena ujung-ujungnya lu bakal bayar pajak kontribusi lu ke perekonomian negara Belanda, negara Australia. Jadi dari sini kita bisa lihat pejabat di Belanda, di Australia tidak makan gaji buta. Mereka bergerak ke segala arah, cari supplier, cari pembeli, buka market supaya pengusaha aman, devisa negara aman, rakyat tambah sejahtera. Enak ya kalau jadi pengusaha dibelain sama pejabat di negaranya sendiri ya. Kayak Belanda sama Australia nih. Salut gak lu yang maju negosiasi menteri bro buat belain pengusaha di sana lu. Nah, kenapa sekarang ini adalah momen yang sangat-sangat tepat kalau Indonesia mau tambah cuan dari kakao. Khususnya setelah ada Australia Indonesia CEPA ini guys, perjanjian dagang Indonesia Australia. Karena lu tahu nggak, kita dalam menjalankan hubungan dagang sama Australia, kita itu hari ini kalah banyak. Indonesia tahun 2023 itu kita defisit perdagangan sama Australia. Itu jumlahnya sampai minus 63 triliun. Tahun 2024 kita minus 36 triliun. Kita defisit dagang sama Australia. Tahun 2025 Indonesia defisitnya naik lagi nih jadi 4,8 miliar dolar. Setara 80 triliun. Ternyata sampai detik ini kita masih dibegoin nih sama Australia. Kita impor lebih banyak dari Australia dibandingkan kita ekspor ke sana. Jadi sampai detik ini ternyata fungsi kita adalah memperkaya rakyat Australia. Gak usah heran, susu lu aja lu impor dari Australia. Sapinya aja lu makan tuh daging sapi dari Australia. Bodoh. Hobi kita apa? Memperkaya petani dan peternak Australia. Nah, ini momen makanya buat Indonesia mendapatkan perdagangan yang lebih adil. Momen buat jadi petani kakao, karena sekarang kita bisa minta Australia impor lebih banyak di harga yang lebih premium buat produk yang lebih berkualitas dong. So dari sini nih lu bisa lihat masa depannya cerah nih buat petani kakao yang ada di Indonesia. Tapi pertanyaannya, Indonesia menurut kalian bisa gak sih memanfaatkan momentum besar ini untuk meningkatkan ekspor kakao kita ke Australia? Supaya apa? Supaya kita juga bisa dapat devisa guys. Kalau kita makin banyak impor, ujung-ujungnya rupiah makin melemah. Tapi yang paling penting guys, gimana sih caranya ya supaya Indonesia bukan cuma jago di hulu, tapi Indonesia juga bisa lakukan hilirisasi yang berkelas, yang berkualitas tinggi kayak Belanda. Gimana guys, lu ada ide gak? Lu ada saran gak sih gimana caranya ya industri kakao kita bisa tumbuh kayak si Belanda nih? Karena aneh nih, Belanda bisa menjadi kaya raya dari bisnis jual beli coklat. Karena Belanda sendiri gak punya lahan kebun coklat di negaranya. Boro-boro punya, nanem aja gak bisa, bertunas pun gak bisa guys. Tapi bisa jadi raja coklat, kan aneh ya. Apa rahasianya? Sharing dong menurut kalian. Gimana ya caranya supaya Indonesia bisa jadi raja coklat di dunia, bukan cuma di hulu, tapi di hilir juga. Share dong pandangan kalian, karena video ini pasti ditonton juga sama kementerian-kementerian yang terkait nih. Supaya Indonesia bisa jadi makin powerful, kita bisa ekspor lebih banyak lagi produk-produk kita ke seluruh dunia guys. Ditunggu ya ide brilian kalian, karena ternyata bisnis kakao ini bukan bisnis receh guys. Ini bisnis triliunan yang bisa sangat membantu perekonomian negara Indonesia. So, ditunggu ide kalian guys. Jangan lupa ya, like video Benix sebanyak-banyaknya, share video kita ini sekarang juga. Jangan lupa subscribe. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.